Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Keretan Radar Madura TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya nyampis ke pondok pesantren Syahidul Kabir yang berlokasi di Dusun Sumber Batu, Desa Lingkungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Nah, datang ke pondok pesantren Syahidul Kabir ini erat kaitannya dengan sejarah. Ketika kita menyebut nama pesantren ini, maka kita akan mengingat sosok tokoh ulama Madura, khususnya Pamekasan, yaitu Kiai Haji Jufri. Beliau merupakan tokoh yang sangat terkenal pada masanya, bahkan beliau dikenal sebagai ulama ataupun singa podium, dan bahkan beliau saat selesai berdakwah di Sampang ataupun Bangkalan, kemungkinan Bapak Kiai ya, dia meninggal dan informasinya meninggal atas suruhan PKI. Nah, ini seperti apa sejarahnya? Kita alhamdulillah ditemui oleh cucu beliau, Kiai Haji Muhammad Abrori Khalil, sebagai majelis keluarga di Pondok Pesantren Syahidul Kabir. Kemudian juga ditemani oleh Kiai Haji Hasani Usman yang juga merupakan cicit dari Kiai Jufri. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siap. Ini banyak masyarakat yang ingin menggali lebih dalam terkait sejarah sosok Kiai Jufri yang selama ini hanya dikenal bagaimana beliau meninggal gitu, dibunuh oleh PKI informasinya. Akan tetapi kan bagaimana perjuangan beliau ketika mendirikan pesantren, kemudian dakwah beliau, sosialnya, dan perjuangan-perjuangan lainnya lah dalam mensiarkan Islam ini masih banyak orang yang belum mengetahui. Seperti apa kiprah beliau? Oke, terima kasih. Nama Syahidul Kabir sebagai nama pondok pesantren Syahidul Kabir itu ada setelah Kiai Jufri wafat, sebagai penamaan dinisbatkan dengan kewafatan. Karena pada ceritanya kewafatan Kiai Jufri ini menjadi kesedihan yang luar biasa, bahkan 1 minggu atau 41 hari setelah beliau wafat, almarhum wafat, tidak ada angin, tidak ada suara angin, tidak ada suara istilahnya orang Madura itu tidak ada suara daun. Makanya ya itu ikut sedih dan diselimuti mendung selama 41 hari kewafatan beliau. Nama Syahidul Kabir itu muncul dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Dam Khalid, diberi nama Syahidul Kabir. Banyak teman-teman yang berkunjung ke sini membagi informasi, bahkan di 2016 Radar Madura juga menggali sosok beliau. Yang diceritakan tentang sosok beliau adalah bagaimana beliau kesedihan alam, kesedihan masyarakat, cerita-cerita heroisme ketika kewafatan beliau. Bahkan ketika beliau dimandikan, banyak cerita dan saksi sejarahnya masih ada. Orang berebut untuk meminum bekas air mausalahnya almarhum. Bahkan almarhum Kiai Haji Muhammad Tamim Marzuki saat itu sampai marah keras. Istilahnya kalau masyarakat ini mengatakan etukan najis. Saking suasana duka yang sangat dalam yang dirasakan. Jadi itu bentuk kecintaan masyarakat juga kan. Nama pondok pesantren Syahidul Kabir sebelum almarhum wafat dia dikenal hanya dengan nama Batu, dengan ya sama ya pondok pesantren Sumber Batu, sama dengan penamaan pondok pesantren yang lain yang biasanya kita menyebutnya dengan nama daerah pondok pesantren itu berdiri, biasanya kan seperti itu. Yang ditinggalkan Kiai Jufri itu saya sering mengungkapkannya paling tidak ada. Yang pertama wirah Islamiyahnya yang An-Nahdiyah ya, dalam konteks ini An-Nahdiyahnya, karena Kiai Jufri ini dikenalnya sebagai pejuang Islam, sebagai singa podium yang sampean sebutkan, juga sebagai pejuang. Itu tidak bisa kita pungkiri.
dan kita tidak bisa kembali mengembalikan sejarah itu. Bahkan pada saat itu kan sudah masuk di kepengurusan. Betul. Lambang, Meskipun ya. secara otentiknya saya pribadi bahwa beliau menjadi apa istilahnya Panfudia, apa Muktasar, saya tidak memiliki bukti yang fondasi yang kedua adalah kanal perjuangan beliau selain memang dakwah langsung kepada masyarakat adalah kanal melalui pendidikan dengan pembuktian adanya bangunan 10 ruangan saat itu. 10 tahun sebelum Ki Jufri wafat. Artinya kalau Ki Jufri wafat 65, 10 tahun itu sudah berdiri lembaga pendidikan yang dalam istilah sekarang bisa dikatakan pendidikan formal pertama. Bisa diformal saat itu. Artinya sosok Ki Jufri ini sudah memang visioner ya. Visioner sekali, sangat visioner sekali ya. Cerita-cerita masa lalu sangat visioner sekali, bahkan cerita almarhumah Umi, ibu saya yang putri pertama beliau, untuk ongkos tukang saja pembangunan itu. Kiai Jufri, almarhum Ki Jufri ini ke Probolinggo. Entah biasanya Ki Jufri ini ke Probolinggo nyatanya. Biasanya datangnya ini membawa arta. Arta ini kacang hijau. Kacang hijau itu yang untuk dijadikan biaya pembangunan. Baik itu untuk pertukangan, bahkan ada sejarah di lingkaran kita bahwa ada pohon Soekarno, pohon mifta yang dijadikan tulangan atas bangunan yang dibangun Ki Jufri itu katanya sampai 2 minggu yang dibawa dari tempatnya dia berdiri ketika dia ditebang sampai ke sumber. Ini cerita-cerita yang masih ada, saking besarnya, karena tulangan yang di atas itu hanya cukup dengan 1 pohon itu. Yang ketiga, fondasi harmonisasi keluarga. Jadi Ki Jufri dalam satu sisi kanal perjuangannya sosial kemasyarakatannya melalui dakwah, melalui lembaga pendidikan dengan pembuktian keberadaan bangunan, diharmonisasi keluarga. Ki Jufri yang rumahnya bersebelahan dengan musola yang sekarang dijadikan musola Santri Putri, membangun keluarga SDM generasi penerus dengan sekuen waktu yang sangat pendek sekali menurut saya, tapi sukses. Masalah time sekuennya perjuangan Ki Jufri dari pembentukan SDM di internal keluarga hingga beliau wafat hingga saat ini wabah. Karena saya membayangkan sendiri membentuk SDM saat itu dengan sekuen waktu yang sangat cepat, dari perjuangan beliau, dari hijrahnya beliau dari Sumber Anyar hingga ke Sumber Batu sampai beliau wafat, ini time sekuennya sangat berkecukupan sekali. Hanya 13 tahun paling tidak dari pembangunan lembaga pendidikan sampai beliau wafat tidak. Tetapi pada saat itu sudah sangat perannya sangat luar biasa, paripurna sekali, sudah sangat paripurna. Di kanal pendidikan perjuangannya beliau paripurna, penyiapan SDM di internal keluarga paripurna, hubungan beliau juga dengan masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, yang mungkin jarang kita temui atau kita rindu adalah sosok yang lepas. Ki Jufri dalam cerita-ceritanya, sekarang saksi sejarahnya masih ada. Ki Jufri ini ketika berjalan di tengah-tengah kampung, kalau sekarang mungkin masyarakat akan, bukan takut, akan menghindar untuk berpapasan dengan kiai, akan menghindar berpapasan dengan putra kiai. Tapi saat itu, ketika Ki Jufri lewat, dari anak kecil sampai orang yang sudah sepuh, itu merasa sangat senang. Ya mungkin itu sosok yang di zaman ini mungkin sudah sangat jarang, Nah, ada pesan-pesan yang mungkin memang disampaikan kepada generasi umat Islam yang disampaikan oleh beliau. Ki Jufri tidak secara spesifik berpesan. Bahkan di zamannya yang banyak senjata, itu Ki Jufri tidak punya senjata satu. Bahkan
ketika Umi sowan ke Asta Batu Ampar, almarhum Romli ini mengatakan, saya kok beri hitung kekemna. Tidak ada yang ditinggal. Ki Jufri tidak meninggalkan. Ki Jufri tidak meninggalkan sesuatu yang bersifat sakti saja. Apa yang mandraguna, Jimat dan lain-lain. Ki Jufri hanya meninggalkan harmonisasi. dan sampai saat ini tidak bisa dilupakan oleh Betul, masyarakat. betul sekali. Artinya kalau ditanya jimat apa begitu, kami tidak tahu berbentuk jimatnya. Jimat apa kita tidak tahu. Mungkin kesaktiannya ada di badannya. Bisa jadi seperti itu. Makanya itu yang tidak bisa Iya. kita tiru. Iya. Kesaktian yang ada di badannya beliau, kita itu yang tidak bisa kita tiru. Yang ditinggalkan dari bukti sejarah itu, selain memang bangunan perjuangan beliau, fondasi yang diletakkan baik di kanal perjuangan melalui pendidikan atau di internal keluarga, yang ditinggalkan satu pembuktian sejarah adalah baju beliau. Baju ketika beliau wafat Sampai saat ini masih sampai saat ini masih ada, hanya saja dibungkus, dan ketika itu dibuka maka aura kesedihan itu akan ya. Bahkan bercerita tentang sosok almarhum Ki Jufri ini yang sudah yang sudah berapa puluh tahun sampai sekarang, tapi suasana hati itu, artinya kata bahasa orang Madura itu cekik kepole belum tole, dan tikaman penganiayaan itu hanya sangat kecil. Jadi terbunuhnya Ki Jufri itu, saya membayangkan itu dulu ya seperti di film itu. Artinya penganiayaan yang luar biasa gitu dari atas sampai bawah. sebelum masuk ke itu ya. Jadi sosok Ki Jufri ini kan domisili awalnya di Sumberanya, pindah ke Sumber Batu. Ini tahun berapa kira-kira dan kemudian mukim di sini? Ki Jufri mukim di sini sekitar beliau wafat 65, sekitar 50 tahun 51, karena secara legalitas lembaga pendidikan yang beliau bangun pertama kali terdaftar di tahun 57, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah waktu itu, yang nanti pada zamannya terus mengalir menjadi Ibtidaiyah 2, menjadi MTS, menjadi Aliyah, dan terus disambung dengan cabang-cabang kelembagaan yang ada di sekitar, di satu desa Belumbungan ada yang lain desa yang di sekitar sini yang berinduk dengan satu yayasan. Ada beberapa lembaga pendidikan yang secara struktur, secara keorganisasian berinduk ke lembagaan, dan penamaan lembaga sama dengan nama lembaga yang ada di Asyidul. Dan saat itu mungkin di sini masih belum ada pemukiman warga atau berbentuk hutan, sehingga kemudian kenapa Sumber Batu ini dipilih oleh beliau untuk salah satu pilihan Sumber Batu itu karena banyak santri ayahnya Ki Jufri yang ada di sini. Bahkan Haji Nawawi yang menghibahkan, menjeriahkan satu tanah yang sekarang berbentuk masjid itu adalah santri. Mungkin saya menyebutnya santri itu bukan interpretasi santri yang seperti santri sekarang. ya. Karena dulu ini ada yang santri secara batini ya. Nah, yang murabiruhina itu istilahnya kan tidak langsung istilahnya mondok. Orang yang tidak mungkin ya. Bisa Orang daring daring betul sekali. Sering menjadi obrolan bahwa sistem daring, sistem Zoom meeting itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Iya. Bahkan ketika satu tokoh ke kiai yang lain itu merasa rindu, itu hanya mengatakan sengkok terongka kiai roh. Beberapa saat kemudian kiai itu artinya sudah tidak menggunakan aplikasi gitu. Dan sekarang orang-orang itu memegang kewalian dalam tanda kutip, tapi kualitas manusianya tidak seperti orang.
Artinya sekarang kita yang dipegang HP bisa mengirimkan pesan ini itu, tapi kualitas manusianya tidak seperti orang-orang. Kalau dulu tanpa nomor HP ya. Betul, tanpa nomor HP, iya, iya. Jadi kalau sekarang ini dikatakan era 4.0 atau 4.5 atau 5.0, kalau dulu itu mungkin eranya sudah di atas itu. Karena sasarannya teknologinya sudah teknologi yang awang-awang, yang luar biasa. Dari yang 10 lokal itu ya, sampai saat ini format pendidikan yang dilakukan dan jenjangnya seperti apa? Format pendidikan yang peletakan batu pertama itu pendidikan diniyah. Jadi mengenalnya itu madrasah ibtidaiyah diniyah. Terus pada perkembangan zaman, terus ada yang diformalkan, apa istilahnya kalau di sini ini diniyah sekolahnya siang. Kalau yang formal biasanya sekolahnya pagi sebagaimana sekolah dasar yang lain. Nah, pada perkembangan lembaga pendidikan ada di formal. Terus ke MTS-nya, terus ke aliyahnya, terus ke PAUD dan RA. Jadi jenjang pendidikan di sini dari PAUD hingga ke aliyah. Itu yang formal, itu yang formal. Bapak Kiai, terkait dengan misi dakwah beliau. Jadi berdasarkan cerita-cerita itu ketika nahi mungkar itu cara beliau itu berbeda. Maka misalkan ketika ada kegiatan yang dinilai oleh agama itu salah, gitu. Tetapi Ki Jufri ini justru mendatangi kegiatan itu. Nah ini seperti apa ini? Ini cerita langsung, artinya mutawatir ya dari abah saya, bahwa abah saya ini ke almarhum Ki Jufri mengatakan mantuan, karena memang abah saya ini ponaan, putra saudara dari mantuan Ria. Bahasanya dalam bahasa Maduranya mantuan Ria mon beda orang yang nak pancak ini yang ketika sudah sampai di lokasi mantuan ada kuliah di kopi. Semua orang terkaget ketika ada orang yang dalam tanda kutip ada kemaksiatan di sana, Ki Jufri. Cuma abah melanjutkan, masyarakat yang ada kemaksiatan di sana kalau sudah ada Ki Jufri itu akan sudah selesai. Karena sampainya di rumah kegiatan kemaksiatan itu biasanya ada saja yang apa namanya, yang mengganggu berlangsungnya acara tersebut. Artinya bertanya waktu itu kan, apa yang mengganggu meledaknya trauma dulu stroking apa istilahnya? Ada kejadian-kejadian. Ada kejadian-kejadian yang memang yang Kiai almarhum itu bagaimana? Apa diam saja ketika sampai rumah? Katanya di begini. Itu yang diremot. Ini nyambung ke cerita yang tadi bahwa ada kiai yang minta pusaka. Iya. Kalau sedangkan keluarga sendiri pusakanya sendiri tahunya gitu. Artinya bagi orang luar kesaktian beliau itu sudah di atas rata-rata. Iya. Sehingga dengan demikian berarti secara pelan masyarakat itu meninggalkan kegiatan-kegiatan yang memang betul yang bersalah menurut agama. Artinya Kiai Jufri itu kalau saya menafsiri dengan keterbatasan ilmu saya, kenapa beliau menjalankan amanah beliau. Artinya memastikan bahwa di situ itu ada kemaksiatan. Ya mungkin kalau dianggap tidak harus diremot ya mungkin gitu. Klarifikasi. Iya, klarifikasi, ada klarifikasi mungkin itu yang tidak ada di zaman sekarang. Klarifikasi itu tidak ada, tabayyun itu tidak ada. Kiai Jufri itu seperti itu. Mungkin ilmunya diturunkan gitu dengan Apa mau ngambil? Mungkin saya dalam urusan yang lain. Baik, Taretan Radar Madura TV masih banyak hal yang perlu digali oleh dari sosok Kiai Jufri, terutama juga kaitannya dengan bagaimana proses ketika beliau meninggal dunia. Ini perlu kita ketahui dari cucu beliau langsung. Mungkin bisa diceritakan sebagai proses meninggalnya beliau saat itu seperti apa cerita sebenarnya? Proses bahkan tanggal hari di mana almarhum wafat ini
sedikit ada perbedaan juga. Di kalender Georgian juga ada sedikit perbedaan. Saya pernah satu ketika menghadiri undangan yang waktu itu undangannya duduk di bangunan yang dari kayu. Di salah satu kayu itu ada tulisan kewafatan almarhum Ki Jufri, bahwa beliau wafat di hari Rabu tanggal 22 Rabiul Awal. Artinya di bulan Maulid Nabi di 22. Ketika saya di zamannya media sosial ya, ketika saya posting di satu media sosial, banyak konten bahwa ini salah di tanggalnya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan. Saya berpatokan bahwa saya hanya menulis apa yang saya lihat di tulisan di kayu ketika saya menghadiri undangan. Dilanggarnya seseorang yang di kayu itu tidak hanya tulisan tapi tulisan permanen. Artinya dipahat begitu bahwa Kiai Jufri wafat di hari Rabu tanggal 22 Rabiul. Masalah waktu kejadian banyak sekali versi bahkan time sequence-nya juga ada satu ketika diruntut di saat itu tidak ada sistem telekomunikasi, tapi cerita dari almarhum Abah dan almarhum Umi itu, Abah sebelum Ki Jufri dirujuk ke Surabaya dan dirawat di rumah sakit Sampang, dirujuk ke Bangkalan waktu itu mungkin ya, apa ke Surabaya atau ke Bangkalan. Ini Abah dengan sistem transportasi dan sistem telekomunikasi saat itu masih ke Depok gitu, masih menang ke almarhum ke Ki Jufri ketika dirawat. Cuma ke Abah cerita Abah, kok tak sampai masa, karena saking banyaknya masa waktu itu, bahkan mobil diceritakan bahkan mobil itu dari kota Sampang itu sampai ke daerah Camplong sekarang ini berjejernya untuk apa? Untuk mengantarkan keluarganya Ki Jufri jika ada kebutuhan. Bahkan yang mengantarkan almarhum Abah ke Khalid Menhaji itu ke sini ke Sumber Batu dari Sampang itu adalah seorang yang istilah lisannya kita seorang Cina. Artinya seorang bukan pribumi gitu. Saya tidak enak mengatakan pribumi non pribumi. Cuma yang mengantarkan saya kok Cina. Dan dia siap 24 jam kerja. Apalagi yang didengar ketika Abah saya mengunjungi beliau ketika dirawat di rumah sakit. Ada satu kalimat dari itu bahwa penganiayaan Ki Jufri sesuai dengan cita-cita beliau ingin meninggal secara syahid. Bahkan beliau secara sedikit berguyon, apakah tidak mendengar bau aroma darah saya yang harum. Ketika waktu itu Ki Jufri mengatakannya kepada almarhum Isyarkawi, kenapa panjenengan tak merah Pak? Yang waktu saat itu dianggap sebuah hanya guyonan, karena memang Ki Jufri ini yang low profile sekali. Kalau sampean pernah berkunjung ke saudara-saudara di Sumber Anyar, ya sosok Jufri banyak ditemui di sana, kesederhanaannya begitulah. Yang humoris, yang low profile, mungkin sosok Jufri lebih banyak ditemui di Sumber Anyar. Dan saat itu ceritanya kan baru datang berdakwah, diundang oleh salah seorang tokoh, yang mana tokoh itu mengirimkan panglatin untuk melayani kebutuhan Ki Jufri selama Ki Jufri ada dari awal kedatangan hingga Ki Jufri pulang dari tempat. Sedikit sensitif memang, karena seperti yang di off air-nya saya maturkan ke pendengar bahwa cerita Ki Jufri ini sangat berkait dengan situasi politik, sangat sangat terikat dengan pragmatisme berorganisasi saat ini. Jadi
apa namanya, memang sangat sensitif sekali bercerita kejadiannya secara detail, kejadiannya hanya secara garis besar bahwa keluarga sangat percaya bahwa Jufri ini dibunuh oleh PKI yang bernama Sarpin. Sarpin itu setelah kejadian ditangkap, dan menurut ceritanya Sarpin ini terbunuh di penjara dengan cara gantung diri. Yang waktu itu cerita Umi, almarhumah Umi, padahal waktu itu Sarpin ini ketika di penjara itu tidak ada pakaian yang melekat. Karena memang takutnya pakaian yang digunakan Sarpin ini digunakan untuk mencelakai dirinya sendiri. Memang dibutuhkan informasi itu, tapi entah dari mana, wallahu a'lam, perkataan Umi, Umi itu wallahu a'lam, saron jadi oleh itu. Jadi kalau ini dikatakan adalah politik besar, politik masa lalu, saya tidak membawa ke sana, karena ketika politik ini bisa saja setiap 5 tahun suasana iklim politik bisa berubah. Makanya sangat percaya bahwa Ki Jufri ini dibunuh oleh PKI. Seperti itu saja, tidak sampai berlanjut. Dan alhamdulillah sekian puluhan tahun setelah beliau wafat, dari banyak cerita-cerita rakyat, bahkan di zaman sekarang yang ketika googling, ketika kita keywordnya Ki Jufri banyak sekali. Dan alhamdulillah di 2019-2020 sudah tercetak buku yang memang lahir dari internal kita, yang ditulis oleh cicitnya beliau, putra mbak saya yang pertama, Kiai Haji Hasani, putra dari Nyai Husnawiyah Halil, yang lahir, buku ini lahir dari internal. Artinya buku ini ringan menurut saya, buku ini ringan karena memang cerita-cerita yang dari rakyat diadopsi menjadi tulis. Nah pada saat itu ya kejadiannya malam hari ya. Kalau menurut versi di siang hari waktu duha. Waktu beliau sudah mau pulang dari pengajian. Mau pulang dari pengajian, di tengah perjalanan beliau ingin menunaikan hajat. Beliau melepaskan surban dan jubahnya, hanya yang tersisa itu hanya sarung dan baju lengan pendek yang sekarang masih ada. Setelah itu beliau saat itu ditemani oleh santri yang kalau bahasanya Abah belum remaja, artinya masih sangat usia belum baliu. Kalau istilahnya Abah mengatakan almarhum Ki Syakir yang menemani almarhum Ki Jufri saat itu, kita baliu. Syakir kita beliau santri di situ. Betul sekali. Dan itu masih saudara. Artinya ada hubungan kefamilian dengan saya menyebutnya Kak Syakir. Sekitar 15 tahun yang lalu beliau wafat. Yang menunjukkan bahwa Syakir ini masih sangat belia sekali. Ketika di rumah sakit Sampang melihat Syakir tak nangis. Bahasanya Abah itu, Syakir tak nangis ketika sengkok dekat rumah sakit. Ketika beliau kembali lagi ke kejadiannya, beliau menunaikan hajatnya, secara otomatis ditemani oleh Sarpin yang saat itu memang ditugasi untuk mengawal atau menjadi pelayan beliau dari beliau datang hingga beliau pulang. Secara otomatis yang menemani itu bukan Kak Syakir, tapi Sarpin. Dan teriakan pertama itu didengar oleh Kak Syakir, dan Kak Syakir itu yang berteriak untuk minta tolong kepada orang. Baik, Taretan Radar Madura TV sangat jelas dan lengkap terkait dengan perjuangan dan sejarah dari sosok Kiai Jufri apa yang telah diungkapkan oleh cucu beliau. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk meniru perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, dalam menyebarkan pendidikan kepada masyarakat,
berdakwah kepada masyarakat dan lain sebagainya. Dan tentu buku ini ditulis oleh cicit beliau Kiai Haji Hasani Usman. Nah, dengan judul buku Hidup Pejuang, Mati Pejuang, biografi Syahidul Kabir Kiai Haji Muhammad Jufri Marzuki 1925 sampai 1965. Ini meninggalnya beliau. Jadi bisa dibaca, dan jika misalkan ingin tahu bagaimana isinya bisa datang langsung ke sini dan berhubungan dengan Kiai Hasani Usman sebagai penulis. Baik, terima kasih Kiai atas waktunya. Telah banyak informasi yang kami dapat. Semoga ini menjadi informasi dan motivasi kepada masyarakat, khususnya Kretan Radar Madura TV yang sudah menonton kegiatan podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.